Kita tidak boleh diam. Apalagi membuatnya menjadi bahan bercandaan yang tidak baik. Ya, kita jangan jadi bangsa yang nyinyir, kufur nikmat, ya. Di mana budaya patriarki, hal ini sudah kuno sebenarnya, terlepas dari kebebasan bersosial media. Saya akan tanda tangan untuk surat kuasa kepada Pak Anwar dan Mas Ogi lewat kantor advokat Muhammad Anwar Associate untuk masalah pelaporan Farhad Abbas kepada saya. Di mana itu ya? Di Polres Jakarta Selatan, Jaksel, sebagai perwakilan hukum, kuasa hukum dari saya untuk menangani pelaporan itu, supaya Farhad Abbas tahu kalau saya nggak takut. Saya tidak gentar dengan cara dia untuk berusaha selalu bikin orang takut dengan pakai hukum. Saya tanda tangan. Bukan tidak takut dan tidak akan takut. Gentle hadapi proses hukum. Oke, saya serahkan Pak Anwar dan Mas Sogi. Karena menurut saya, Ini kuasanya ya. secara Farhad, kau lawan aku sekarang Farhad. ini baru Pak Anwar dulu turun ya. Ya, jadi Bang Densu lah. iya. Kalau Pak Anwar nanti butuh bantuan lebih jauh, saya pribadi beserta istri saya kita akan backup hal yang lebih besar lagi. Jadi kita senang dengan Pak Anwar dan Pak Sogi waktu ngawal kasus kami, sangat kooperatif, sangat koordinatif banget, dan speednya mantap. Jadi makanya kita majukan Pak Anwar sama Pak Sogi. Nanti kita lihat ke depannya. Kan biasanya ada yang nebeng-nebeng tuh. Iya, biasa itu. Jadi kita lihat. Cuma kita nggak mau terlalu umbar-umbar karena menurut kami apa sih yang mau disombongkan? Iya. Nggak ada yang perlu disombongkan. Thank you. Kita on the track aja, ya. Hukum itu lawan hukum. Ya, sesuai dengan prosedur yang baik aja. Iya. Thank you. Thank you. Terima kasih ya. Akhirnya Denny Sumargo telah melaporkan Farhad Abbas ke polisi terkait kasus dugaan pengancaman. Laporan tersebut dibuat di Polda Metro Jaya sekiranya 2 pekan yang lalu. Menurut Densu, sapaannya laporan ini dia buat sebagai antisipasi atas ancaman yang dia dapat dari Farhad Abbas. Perang urat saraf terjadi secara terus-menerus antara Denny dan Farhad Abbas. Atau Denny menegaskan dirinya sama sekali tidak takut dengan laporan Farhad Abbas yang dilayangkan terhadap dirinya. Laporan tersebut disambut oleh Denny Sumargo dengan melakukan hal yang sama, yakni melaporkan balik Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya. Sementara itu dalam podcast Deddy Kobuzer, Denny Sumargo mengklaim sudah paham bahwa pada akhirnya Farhad Abbas akan melaporkan dirinya, tetapi hal itu tidak membuatnya menciut. Membuat uang dari seperak jadi 10 perak aja susah, 10 perak jadi 100 perak aja susah, 100 perak jadi 1000 perak aja susah, Pak. Apalagi buat miliar. Berapa? 800 atau 800-an lah, mungkin 1000 mungkin, 1000 lebih mungkin kalau malam ini. itu ya. nilainya tuh kurang lebih berapa? Terus kan kita total donasinya itu kan kurang lebih 1,5 miliar atau 1,4 gitu kan. Sejauh ini kan tadi 800 sampai 1000 sudah masuk. Total kira-kira sekitar sudah berapa sampai detik ini? Nah, kalau nanti di hari Jumat 23 November itu misal ya, berandai-andai hanya misalnya 1M. Ketok palunya gitu ditutup hanya terkumpul 1M, berarti kan ada sisa nih 400-annya itu dikemanakan uangnya itu? Ya itulah, itu sudah kita antisipasi. Jadi memang kita tidak mempermasalahkan nominal itu. Ya kita hanya butuh data dari para donatur yang menginginkan dana ini selanjutnya akan digunakan untuk apa. Kalau pada kenyataannya nanti ternyata tidak seluruhnya, nah itu dia, kita bawa ke pengadilan. Nah itulah pentingnya proses ini harus melalui pengadilan. Oke, berarti semuanya dibawa ke pengadilan? Semuanya akan nanti dibawa akan ke pengadilan dan biar majelis hakim yang akan menentukan. Berarti udah ranahnya pengadilan ya? Cuma
pengadilan kan sudah punya data nih, bahwa dari hasil polling dengan sekian ribu orang yang melakukan polling, nah, ini maunya nih besar ini ke sini, ya ini ke sini, ya ini ke sini, ya sehingga silakan Iya. majelis hakim untuk memutuskan. Sepertinya akan panjang ya episodenya ya sampai nanti persidangan. Upaya ini kita lakukan. Buat kalian para donatur nih yang masih bingung bagaimana sih caranya ngisi surat kuasa elektronik ini, nih gue kasih tau caranya. Ya, kalian perhatiin. Nih, kalian masuk ke YouTube, habis itu kamu klik ini nih, ya, yang pertemuan terbuka. Videonya yang itu, oke? Nah, nanti di video ini tuh ada ketik more tuh, more ya. Diklik aja more-nya. Nah, nanti itu ada link ya. Ada link yang suaraku gitu. Klik aja ya. Nah, nanti akan muncul kayak gini ya. Kalian tinggal klik aja isi kuasanya. Dan jika kalian scroll ke bawah, itu ada namanya deskripsi guys ya. Dan ada barcode-nya itu yang diawasi oleh kementerian ya. Jadi ini sah ya guys, ini sah. Ya, kalian bisa klik itu baca selengkapnya. Nah, kira-kira kayak gini ya. Tentunya kalian juga pasti pengen ya guys. Pengen masalah ini cepet-cepet selesai deh gitu kan. Nah, jadi tolong ya. Tolong buat kalian segera isi surat kuasa ini. Ya. Atau kalau yang nggak ngerti sekalipun, ya, yang nggak ngerti sekalipun, kalian boleh DM gue, nanti gue kasih nomornya Tenovi, atau kontak Tenovi langsung di akun TikToknya. DM aja ya, khusus buat donatur ya, khusus buat donatur. Nah, kalau buat kalian nih yang bukan donatur nggak apa-apa. Kalau kalian tetap mau mendukung Tenovi ya, tolong sebarkan video ini sebanyak-banyaknya ya. Tolong sebarkan video ini sebanyak-banyaknya, di forwardkan, di sharekan supaya banyak donatur-donatur yang tahu guys. Oke, makasih ya. Tapi yang terbesarnya pollingnya adalah berikan ke yang lain. Ke yang membutuhkan bang maksudnya. Kalau memang begitu berani, besok juga Denny dengan Novi saya laporin lagi. Terkait apa bang? Mengganggu uangnya Agus. Tapi kata itu resmi bang. Tapi itu polling resmi bang. Itu pollingnya resmi bang. Itu pollingnya resmi bang. Ada Menkominfo juga bang. Yang bikin tuh gue laporin. Donatur bang. Nggak ada. Donatur nanti gue laporin satu persatu. Iya, sama aja. Siapa yang ambil uangnya masukin celengan masjid, sama aja maling lagi uang masjid. Loh, kan kalian gitu ketahuan. Bang hari Jumat kan hasil Laporannya gengsi bang. Gue yakin siapa yang ribut dengan gue akan jadi top dan jadi anak hebat. Bang, tapi akan kooperatif nggak sih bang dengan laporannya gengsi bang? Bukan kan gue dihajar orang kayak si Pablo itu kan gak ada kepentingan sama saya. Dia bekas klien saya, coba di mana standar etikanya orang yang pernah membantu dia hina-hina, dia ejek. Ya tanpa kompromi gue hajar. Densu, kan gue udah bilang lu datangin ke rumah gue, lu bilang pedang parang, dan lu udah minta, Densu udah minta maaf, sudah roadshow ke tempat kemana-mana, ya kan? Kalau misalnya dia capek, gue temani kemana-mana, gue keliling, gue antar dia untuk minta maaf kemana-mana kan. Tapi kalau dia udah merasa cukup, masa lolos, merasa nggak perlu lagi minta maaf sama gue ya, jadi kita tunggu aja waktunya kan. Sekarang dia mau kenain pasal saya pasal berapa? ancaman bang. Ancaman Ancaman di media elektronik bang. Pantun.